Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Khawani fillah, khawatil hibba, khawatil talabah, arsyadakum ta'ala. Naftatih wa nabda' liqa'ana hadha subah bil basmalah. Siapkan dulu. Hanif, Haidar, Fatih, Fahri, Farhan, Siddiq, Intang, Rashid, Mu'ad, Mufti, Ibnu, Lukman, Rifai, Amri, Noval, Rama, Yakub, Haki, Ghazi, Sahban, Aziz, Yoga, Zaki. Oke. Pagi hari ini kita akan mengkaji dan membahas uslub yang keempat, yaitu uslubu ta'limit tajwid wa tashihit tilawah. Sebelumnya kita review lagi yang uslub yang ketiga. Nah, kemarin sore belum sempat kita ringkaskan, yaitu yang kemarin uslub yang ketiga adalah uslub murojaah. Uslub murojaah. Uslub murojaah ini ada 5 subbahasan: definisi, hukum, urgensi, kenapa perlu dan harus ada murojaah dalam halaqah, kemudian rambu-rambu pelaksanaan uslub murojaah. UM ya, bukan MU ya. Definisi secara bahasa al-mu'awadah. Ya, betul ya? Al-mu'awadah. Pengulangan kembali. Secara istilah, menyetorkan kembali hafalan yang sudah disetor tasmi' pada musyrif atau mu'alim bil ghaib dalam satu majelis atau lebih. Hukumnya wajib semua ya. Talqin wajib, tasmi' wajib, murojaah wajib. Wajibnya kenapa ini kemarin? Berdasarkan sabda Rasulullah, ta'ahidul Qur'an fawalladzi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu tafassiyan minal ibili fi uqliha. Terus yang ketiga, urgensinya. Urgensinya ada berapa kemarin? Ada 5 poin ya. Urgensinya ada 5 poin kemarin.
imtithalan li amrin nabi najatun minal wa'idil mutarattab ala man nasiya syai'an minhu ba'da hifdih al-wasilah al-asasiyah li tathbitil hifdi lada talib maziduk tisabin lil ajri minallah azimu hifdin li waqti talib. Bentuk pelaksanaan terhadap perintah Rasulullah, keselamatan dari ancaman terhadap orang yang dengan sengaja melupakan hafalannya, sarana pokok untuk meneguhkan hafalan santri atau hafalan murid. Di dalamnya terdapat kesempatan untuk menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada unsur penjagaan terhadap waktu murid dan bagaimana supaya murid memanfaatkan waktunya dalam rangka kebajikan atau kebaikan. Sebagian santri tidak tahu pentingnya murojaah, bahkan menyangka atau meyakini bahwa murojaah sendiri sudah cukup untuk merawat atau menjaga hafalannya. Hilangnya motivasi pribadi dan kemandirian dalam menghafal pada sebagian murid. Bagaimana mungkin murojaah mandiri akan bisa efektif? Untuk setoran saja sebagian santri ada yang tidak punya motivasi pribadi atau belum bisa mandiri. Itu untuk setoran baru, apalagi untuk murojaah, maka perlu ada programnya.
Murojaah mandiri dalam jangka waktu yang panjang dengan jumlah hafalan yang semakin banyak menjadikan santri merasa berat atau lemah. Makanya perlu ada program murojaah dalam halaqah. Kemudian rambu-rambunya, dua bednya. Betul. Santri atau murid yang terpercaya, atau kalau bahasa metodenya sahabat Abu Darda ya, Abu Darda adalah arif. Arif itu apa? Atau kriteria santri yang boleh untuk kita mintai tolong bertanggung jawab atas murojaah itu ada di footnote. Arif itu alladzi khatamal Qur'an wa huwa mustaghnin anit ta'lim. Santri atau murid yang sudah menghatamkan Al-Qur'an dan dia tidak butuh lagi terhadap taklim. Taklim di sini maksudnya adalah talqin di bawah. Bukan taklim dalam arti ilmu, karena siapapun itu sampai mati ya tetap butuh ilmu. Maksudnya di sini adalah talqin. Artinya bacaannya sudah beres. Dan yang ketiga, kalau ada yang kurang apa ya, Rosid? Kemarin yang presentasi Rosid kan? Ada yang belum saya masukkan nggak? Saya. Muat. Sudah siap? Masih nyalet? Ya. Diselesaikan dulu. Ini nanti
anggap endorse malah nih. Sudah. Kalau sudah, ini kita lanjutkan pembahasan berikutnya, uslub yang keempat, uslub ta'lim tajwid wa tashihih tilawah. Pengajaran tajwid dan membetulkan atau membenarkan bacaan. Akan disampaikan oleh Akhi Mu'ad. Tafadhol, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara fantahu anhunahu wazar. Nasyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahar wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Teman-teman dan ustadz yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu tentang uslubut ta'limut tajwidu wa tashihu tilawatu, yaitu metode pembelajaran tajwid dan pembenaran tilawah. Awalan, ta'rifut tajwid. Yang pertama itu secara lughatan at-tahsinu, yaitu memperbaiki, membaguskan atau menghiasi dalam pembahasan tajwid ini. Wa istilahan, dan secara istilah, huwa tashihu tilawatul Qur'anul Karim, yaitu memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim, tilawah. Wa adana haddun li sihhati tilawati an tusallama anil ikhlali bil ma'na au bil i'rabi au bi kullihima ma'an. Taslama. Ya. Antaslama, selamat. Antaslama. Yaitu minimal, batasan yang minimal untuk baiknya bacanya itu adalah selamat dari kekeliruan baik berupa makna, i'rabnya atau keduanya. Wa a'lahu i'ta'ul hurufi huquqiha wa tartibiha wa raddul hurufi ila makhrajihi wa aslihi wa taltifun naqtu bihi ala kamali hayatihi min ghairi israfin wala ta'assufin wala ifratin wala takallufin. Jadi dalam metode pembelajaran ilmu tajwid itu memberikan huruf-huruf itu sesuai dengan hak-haknya dan secara tertib, dan memberikan atau mengucapkan huruf itu sesuai dengan makhraj aslinya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dalam pelajaran ilmu tajwid pengucapan huruf sesuai makhrajnya itu juga kita perlu ketahui tanpa adanya penyimpangan atau kekeliruan dan tanpa adanya berlebihan dalam metode tajwid ini, atau
dalam pengucapannya. Wa qad nazmu dzalika Ibnul Jazari biqaulihi wa huwa i'taul hurufi haqqaha min kulli sifati wa mustahaqqaha. Adapun tajwid adalah memberikan setiap huruf hak-haknya min kulli sifati wa mustahaqqaha, berupa sifat-sifatnya dan mustahaknya. Wa raddu kulli wahidin li aslihi. Tajwid juga artinya mengembalikan ke sifat artinya, ke sifat aslinya. Wal lafzu fi nadhirihi kamislihi. Dan lafaznya itu yang semisal apa? Yang sama. Mukammilan min ghairi ma takallufi. Tajwid juga membaca Al-Qur'an dengan cara yang sempurna. Bil lutufi fin nutqi bila ta'assufi. Baik dari sisi makhraj, sifatnya, hukumnya tanpa berlebihan, bila ta'assufi. Yang kedua, hukmuhu. Huwa haqqun min huquqil Qur'anul Karim alal abid wa wajibun minal wajibati allati ya'simul mar'a bi tarkiha wa huwa qadirun ala akhdhi biha. Tajwid itu adalah haknya Al-Qur'an, haknya Al-Qur'anul Karim atas seorang hamba, dan hukumnya itu hukumnya wajib, karena ketika seorang hamba itu meninggalkannya maka ia berdosa. Dan juga diwajibkan kepada seseorang itu untuk mempelajari Al-Qur'an atau tajwid itu semampunya. Yaqul Ibnul Jazari rahimahullahu taala, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhil Qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu, dan mengamalkan tajwid itu wajib yang mutlak bagi semua muslim. Jadi merupakan sebuah kewajiban bagi setiap kita tentang tajwid ini dalam tilawah. Malam yusahil Qur'ana asimu, dan barang siapa yang meninggalkannya atau tidak mempraktekannya maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena bersamaan dengan tajwid ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Serta bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an dan cara bacanya sampai kepada kita. Yang ketiga, ahamiyatuhu, pentingnya birotil Qur'an kama unzila wa tahlau tilawatu wa tazdanul qiraati wa tagdu giddati toriyah. Yaitu mentartilkan atau membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkannya. Ini wa tazdanul. Enggak tahu artinya. Lanjut. Wa tagdu giddatan toriyatan. Wa tagdu giddatan toriyah. Qala Ibnul Jazari wa huwa aidon hilyatu tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Dan merupakan wa huwa aidon hilyatu tilawati, dan merupakan pembahasan penghias bacaan Al-Qur'an. Wa zinatul adai wal qiraati, dan tajwid itu pula, dan dengan tajwid bacaan itu menjadi indah. Rabi'an at-tajwidu nazariyan wa amaliyan, tajwid secara teori dan praktek. Inna minal ulumi ma huwa nazariyun bahtu wa inna minha ma huwa amaliyun sirfun wa inna minha ma huwa amaliyun wa nazariyun ma'an la gina bijanibi minhu anil janibil akhar wa min tilkal ulum ilmu tajwidul ladzi baina aidina. Wa innal fasla, Maksudnya apa? Yang paragraf pertama dulu lah. belum tadi sekalian dulu. Paragraf pertama ini maksudnya ilmu itu ada yang nadhariyun bahtun,
semata-mata hanya teori. Seperti misalkan ilmu filsafat, ilmu mantik. Ada juga yang dia murni praktek, amaliun sirfun. Itu murni praktek. Contohnya seperti berenang, naik kuda. Ada teorinya, tapi kan dia secara umum kan dia sebenarnya murni praktek. Belajar teori renang tapi dia nggak renang kan sama aja dia tidak berilmu tentang renang. Paham maksudnya ya? Jadi ada ilmu yang dia hanya teori saja, ada ilmu yang dia murni hanya praktek saja. Ada juga ilmu yang dia amaliyun wa nadhuriyun ma'an, ya teori ya praktek, ya praktek ya teori. Kalau cuma satu sisi maka tidak cukup, harus keduanya diambil. Di antaranya adalah ilmu tajwid, ya teori ya praktek. Yud. Diselesaikan nanti. Oh ya, fadhal. Wa innal fasla baina hadainil janibaini awil ihtimamu bil janibin nadhari ala hisabil akhar lakul adidu minal asaro salbiyah minal asaril salbiyah alal muallimi wa tullabi ma'an wa talib ma'an wa dzalika min haitsu iktisabul muallim isma bitudayyu janibu minal amanati wa adamul itqanin amal summa adamu rasul tilka ma'lumati tajwidiyah an-nazariyah fi dhihni tollab wa sir'atu nisyanihi laha lidhafi irtibatuhu binahiyatil amaliyah mimma yuaddi ila takhriju hafiz ghairu mujawid wa yu'ti intibaan syai'an anil muallimi wa ansirul halqah. Jadi ketika kita melihat tujuan dari halqatul Quran ini, yaitu untuk mencetak seorang yang hafiz yang mujawid, maka perlu sangat kita perhatikan tentang ilmu tajwid, terutama pada tajwid secara teori dan praktek, karena keduanya ini merupakan satu kesatuan yang dimana tidak boleh terpisahkan. Jadi ketika seorang guru itu atau ketika seorang mu'alim hanya fokus kepada satu materi tersebut, maka itu tidak seimbang. Jadi ketika dalam metode tajwid ini yang perlu diperhatikan, harus seimbang antara teori dengan prakteknya. Dan ketika seorang guru itu cuma memperhatikan prakteknya saja tanpa teori, maka ia akan menghasilkan murid yang tidak tahu kesalahan-kesalahannya atau hukum dari ilmu tajwid, atau tidak tahu sebab kesalahan-kesalahan seperti lahan jali atau yang semisal dengannya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika seorang guru hanya terlalu fokus pada praktek, maka tidak akan maksimal. Dan oleh karenanya dua hal ini harus ada dalam pelajaran tajwid. Yang kelima, doa bitu ta'limu tajwidu fi halqati. Doa bitu ta'limit tajwidi fi halqati. Rambu-rambu pembelajaran tajwid dalam halqah, dalam sebuah halaqah. Taisiru janibun nazari wa tawazinu fi i'ta'il manhajil muqarrar, yaitu memudahkan dalam hal teori dan menetapkan kurikulum, konsep atau sebuah konsep kurikulum yang standar yang ditetapkan. Standar itu terjemahan dari mana? Tawazun. Ya. Seimbang, proporsional.
Fas Fas-sagharu ghaliban yus'abu alaihim fahmu mustalahatu hadzal ilmu wa qawaidun nadhariyah malam tabassutu lahum qadrul imkan wal ba'du minhum kama yaqau fi'lan yahdusu ladaihi nau'i minan nufur amma ma yahillu li ba'di an yusammihi bil biaki bil uqdah natijatu talqihi tilkal ahkami duna tadarruj au tasiru wabi mustawa yufawwiqu taqati fi fahmi wal idraki. Jadi pada kenyataannya hari ini anak-anak kecil itu dibingungkan, dibuat bingung tentang istilah-istilah hukum ilmu tajwid, dan sebagian mereka cuma menerapkan pemahaman tanpa adanya level atau sebuah tingkatan-tingkatan pembelajaran dan menstandarkan kurikulum. Oleh karenanya bagi kita jangan mempercepat pembelajaran ilmu tajwid kepada seorang thalib, dan demikian juga jika seorang guru ingin memberikan hukum tajwid atau materi-materi yang baru, hendaknya materi-materi yang sebelumnya itu harus dikuasai. Kita pahami bahwa santri tersebut telah menguasai materi yang sebelumnya, baru kita memberikan materi yang baru. Ladayan bagi alal muallim tadarruju fi tadarrusu qawaidu tajwidu wal iksaru min silatil amaliyah mahsusah wa tadribatil amaliyah allati takrubul ma'ani ila zihni talib wa tarbatu hadzal ilmu ladaihi biwaqi mahsusa aksar wa hadza yakuduna ila nuktatin musabihatin ukhra matlubati. Dan seyogianya seorang muallim itu atau seorang guru membuat tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran ilmu tajwid ini. Dan juga mengadakan praktek-praktek, yaitu atau praktek dalam sebuah keseharian, karena sesungguhnya ilmu tajwid itu lebih banyak dalam sebuah praktek kesehariannya, dan cara yang paling efektif untuk dalam metode tajwid ini dengan cara itu memperbanyak praktek dalam kesehariannya. Ya sudah terjemahkan. Kalau sudah itu aja. Poin 2 intinya apa? Poin 3 intinya apa? Kalau sudah ada terjemahannya dan antum sudah paham kan tinggal disampaikan aja, enggak usah dibaca semua, enggak apa-apa. Ya. Yang kedua, ikhtiaru muqarrar munasibul mustawa tolab wa taqatil isti'abihim. Memilihkan sesuatu yang tepat, kurikulum atau yang pasnya buku setiap kelas, kemampuan murid. Karena
kitab yang telah ditetapkan atau yang sudah menjadi ketetapan itu bisa mengatasi kebiasaan murid. Karena banyak fenomena yang terjadi biasanya itu dalam metode tajwid atau pembelajaran itu banyak seorang yang mu'alim atau seorang guru itu mengganti-ganti sebuah kurikulum atau sebuah buku yang akhirnya banyak di antara para murid itu yang kurang paham atau bahkan jauh dari standar yang seharusnya bisa tercapai pada tingkatan tersebut. Dan tentunya ini menjadi perhatian besar bagi seorang mu'alim. Yang ketiga, ikhtimamu bi istikhdamu wasailul idah. Dan seorang mu'alim juga itu harus memperhatikan sarana-sarana yang membantu dalam metode ini. Di sini dijelaskan ada berbagai metode yang biasa kita praktekkan itu seperti permainan atau kuis, cerita-cerita atau yang membuat kita menjadi paham, kayak seperti kuis itu bisa membantu dalam metode tajwid ini dan juga bisa menghilangkan kebosanan pada santri. Yang keempat, ikhtimamu bisyarhu ma'ani mustalahatu dhabitu, yaitu memperhatikan tentang penjelasan istilah dalam ilmu tajwid dengan tepat. Seperti waqaf, ibtida, dan hal ini juga sebagaimana Imam Ali ketika ditanya tentang tartil, at-tartilu tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu membaguskan huruf dan tahu waqaf. Jadi pada pembahasan ini fokus pada istilah-istilah atau yang mungkin gorib, asing di telinga para santri, para murid. Jadi hendaknya atau sebisa mungkin seorang mu'alim atau seorang guru itu memberikan sebuah penjelasan atau istilah-istilah yang mudah dipahami oleh seorang murid. Yang kelima, taksimul muqarraru tajwidu fi halqati ilal mustawiyati, yaitu pembagian kurikulum tajwid sesuai dengan tingkatan atau kelas-kelas khalaqah, sesuai dengan kelas-kelas khalaqah. Langsung yang keenam, mustawiyatu tasiyu tilawatu wa ta'limu tajwid, adanya tahapan-tahapan atau kelas pembagusan bacaan dalam pembelajaran ilmu tajwid. Di sini dijelaskan setidaknya ada 5. Yang pertama, tahjil huruf, mengeja huruf. Yang kedua, tasyiu akhtoi tashkilu, membenarkan kesalahan baik itu dalam bentuk i'rab, nahwu, dan mengetahui kesalahan-kesalahan dalam lahan jali. Yang ketiga yaitu tentang hukum-hukum nun, mim, tentang hukum nun atau mim sukun. Yang keempat tentang mad, yaitu pembahasan tentang mad dalam ilmu tajwid. Yang kelima, makharijul huruf wasifatiha, itu makhraj huruf dan sifat-sifatnya. Dan ini merupakan tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan dalam
ilmu tajwid. Yang ketujuh, mulahazati wa tawjihati. Yan bagi binisbati li jami'il mustawiyati ayyubda'ul muallim fiha bitasihu tilawatu wa tajwidu suratul Fatihah. Jadi maksudnya di pembahasan yang ketujuh ini tentang perhatian atau pengarahan seorang guru. Jadi pertama kali yang harus diperhatikan dalam yang pertama kali diperhatikan contohkan, tirukan, contohkan, tirukan, dan seterusnya. Kalau mencontohkan satu kalimat, maka nanti kalau perlu dipotong. Nak butuh, dan seterusnya. Gitulah kurang lebih. Kalau perlu pakai iqra ya pakai iqra, tidak masalah. Karena memang masih dalam tahap mengeja, level paling rendah. Terus yang jim. Yang selanjutnya sudah ada antum terjemahkan belum? Sudah. Coba.
Yang jim ini mengatasi level yang kedua. Level yang kedua tadi apa? Akhta'ut tashkil. Salah titik, salah harokat, salah i'rabnya. Masih banyak lahan jalinya yang jim ini. Atau tidak dicukupkan, hanya ditolak setorannya. Tapi bal 'alal mu'allim ayat tatarraqa ila masailin nahwi wa qawaidil lugha bima yatanasabu mustawa thalib. Tapi hendaknya seorang mu'allim hanya tatarraq itu mengetuk ya, mengetuk maksudnya mengupas permasalahan-permasalahan nahwu dan kaidah bahasa sesuai dengan level santrinya. Misalkan dia sudah gede-gede kayak antum, berarti nanti itu biasanya minun karena dia sebagai fa'il misalkan. Dia dibaca khosirin bukan khosirun karena dia khobar kana misalkan. Itu. Terus ganda yang selanjutnya di sini maksudnya seyogianya seorang guru itu mengingatkan murid atas sebagian ulasan-ulasan atau ketika pelajaran, yaitu tentang yang tahapan ketiga tadi, yaitu tentang hukum-hukum nun mim yang sukun. Karena dalam sebuah tajwid itu sangat banyak istilah-istilah, sehingga sangat kemungkinan besar bagi santri atau murid itu bingung atau pusing dalam masalah tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima, yang hak. Di sini maksudnya yang perlu diperhatikan juga seorang guru, yaitu membantu murid dalam penulisan yang jelas dan bentuk penjelasan askal dari yang bercabang-cabang, karena dalam pembahasan tajwid, yaitu yang seperti awal tadi, sangat banyak istilah-istilah atau cabang-cabangnya. Sebagaimana yang dijelaskan setelahnya ini, ada pembagian mat. Ada kalau kita lihat di halaman 81 yang bagian bawah, di situ ada pembagiannya. Dari mat yang sebabnya sukun, sebabnya hamzah, dan itu pun masih dibagi lagi. Ada mat lazim yang harfi, mukhaffaf, musaqal, yang mat lazim ilmi terbagi juga menjadi mukhaffaf, musaqal, dan ada pula terbagi lagi menjadi mat lin, mat arid disukun, dan tentunya ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang guru atau mu'allim dalam menjelaskan sejelas mungkin atau sesingkat mungkin yang mudah dipahami kepada seorang murid, kepada seorang thalab.
Yang selanjutnya yang waw binisbati lima yata'alluqu bi makhrajil hurufi wa sifatiha. Ini tentang tahapan yang terakhir tadi, yang kelima, tentang makharijul huruf, makhraj huruf dan sifat-sifatnya. Yang perlu diperhatikan yang pertama, yang bagi ala yatasoddaru litadrusi hadal mustawa ilaman talaqahu min afwahul ulama. Dalam pembelajaran di kelas, seorang mu'alim itu mengembalikan kepada yang sudah bertalaki dengan ulama. Jadi sebenarnya seorang mu'alim itu sebagus mungkin, lebih baiknya itu sudah pernah bertalaki atau bertalaki langsung dengan para ulama atau yang sudah bersanad. Yang kedua, la yunqalu tolabu ila hadal mustawa ma lam yakun qad itqanun ma qablihi minal mustawiyati. Seorang murid tidak boleh menukil sebelum dia telah mungkin dalam pembahasan sebelumnya. Jadi seorang murid itu harus paham dengan materi-materi sebelumnya. Yang ketiga, di sini maksudnya yang paling mencari yang paling bermanfaat, yaitu menyandarkan yang paling bermanfaat terhadap pelajaran tersebut. Kalau di sini dijelaskan terhadap manzumah, yaitu tentang ini matan Jazari, menggunakan matan Jazari. Maksudnya menggunakan matan Jazari. Yang keempat, alal mu'alim anyat ayyuttaba martabatu tahqiq. Di sini maksudnya seorang guru itu sebaiknya mengikutkan atau mengurutkan sebuah tingkatan seorang guru sebaiknya menguatkan kelas atau tahapan-tahapan urutan tahqiq dalam penaikan dalam sebuah tingkatan. Di sini Imam Suyuti menjelaskan perbedaan antara tartil dan tahqiq yang telah disebutkan sebagian ulama. Sesungguhnya tahqiq itu menjadi latihan dan pembelajaran, dan tartil itu untuk tadabbur dan tafakur, dan dianjurkan untuk mengambilnya tahqiq oleh murid dengan tidak melewati batas-batasannya. Selanjutnya yaitu adab-adab yang penting atau yang perlu diperhatikan. Malam yudrikut tullabi hadil asasiyah falan yasira ila iqanin hadal mustawa wa malam yatahilla bi ba'dil adabi muhimmah fihi faqad la yarzuqu barakati hadal ilmu wa nafa'ahu wa min tilkal adab. Jadi apa-apa yang menjadikan murid itu tidak sampai kepada tingkatan ini atau pondasi ini,
maka dia tidak akan sampai pada ikon atau tingkatan atau kelas dalam kelas ini. Dan barang siapa yang tidak berhias diri dengan adab-adab yang penting di dalam pembelajaran ini, sungguh tidak diberikan rezeki atau tidak berkah dan tidak dapat mengambil manfaat, tidak bisa mengambil manfaat darinya. Jadi yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan, karena kita kan belajar tentunya ingin mendapatkan keberkahan, maka tentunya juga kita akan menjaga adab-adabnya. Yang pertama, Allah yuktiru bijaudati tilawati au hasana sautuhu bal yabtagi bihi wajhillahi ta'ala wal mutaba'atu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la madakun nasu wa sana'ihim, yaitu hendaknya seorang murid atau hendaknya seorang murid itu mengamalkan jangan cuma dalam pembelajaran ilmu tajwid ini hanya untuk mencari tentang bagusnya bacaan atau memperbagus suara, akan tetapi tentunya kita kembali kepada tujuan yang utama, tujuan yang awal, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad SAW tanpa mengharapkan pujian-pujian dari manusia. Di sini juga dijelaskan, ada hadisnya yang sudah masyhur tentang bagaimana seorang qari'ul Quran yang hanya ingin dikatakan orang yang pandai dalam Al-Quran atau qari, maka balasannya yaitu neraka. Maka tentunya menjadi perhatian besar bagi kita semua untuk selalu menjaga niat atau menjaga adab yang pertama ini. Wa an ya'malu bihadzal ilmu wa yatbiqu ahkamut tajwid walau munfaridan fi sholati aw tilawati fa huwa dalilu muraqabatullahi wa syahidu ala niyati. Dan jangan pula juga dan dalam hal ini hendaknya seorang murid mengamalkan atau menetapkan ilmu tajwid ini. Jadi seorang murid itu seyogianya bukan hanya sekedar teori. Jadi dia harus ketika telah mendapatkan ilmunya, seyogianya seorang murid itu harus seorang tolak mengamalkannya. Dan di paragraf selanjutnya itu maksudnya jangan pula menyibukkan atau terlalu khusyuk pada ilmu ini di dalam sholat dan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, karena ilmu tajwid itu hanya sebuah wasilah, bukan tujuan. Dan ilmu tajwid itu bukan sebagai sarana untuk kamu ambil sebagai hukum-hukum dari sebuah tujuan. Dan yang terakhir, fa in alaihi an yahdharu minal madakhala syaitan bi in qasid aqdarun nas mimman lam yasila martabati fil itqan wa khususan ba'du a'immatil masajid wal ulama fa inna misla hada jadirun bi an yuhramu minal ni'mah wa yu'addibu bisalbi ba'dal ata. Dan berhati-hatilah tempat masuknya syaitan dengan merendahkan kedudukan manusia. Siapa saja yang tidak sampai pada tingkatan mungkin dan khusus sebagian imam-imam masjid dan ulama atau yang sesungguhnya yang semisal dengan ini akan lebih pantas dengan ditutup atau terhalang dari nikmat ini. Wa yu'addibu bisal ibadal atau kurang tahu.
dia akan dididik atau dia bisa jadi akan mendapatkan pelajaran dengan diambilnya karunia atau anugerah setelah diberikan kepada dia. Awalnya dia bisa mampu baik tajwidnya, tapi kemudian karena dia merendahkan, meremehkan orang, apalagi para imam masjid dan para ulama, maka bisa jadi nanti akan dihukum oleh Allah dengan diambil anugerah baiknya bacaan tajwid. Dan ya. Fadal yang ditanyakan. Ya. Halaman istalfi pada lato. Salep itu diambil, dirampas. Akhir lanjut. Akhir. Gak ada yang nanya nih. Hah? Ta'ala aja. Halaman berapa? 81. 80 halaman paragraf. Oh, la tu'alaju. Level yang pertama, orang yang masih mengeja itu dia tidak bisa diobati atau diatasi kecuali dengan kesabaran dan pemberian motivasi yang ekstra, dan harus kontinu. Karena kadang kita ngajari bukan sudah bisa nggak lancar-lancar, nanti dia kemudian ngerasa putus dan sebagainya, makanya harus sabar betul. Ahmad jembatan Fatihah Allah yang tarro bijudati tilawati, tidak terlena atau lalai dengan baik bagusnya bacaan dia. Betul. Lagi ya. Nah ini kalau metode tajwid yang benar berarti ini dilakukan ketika setelah metode tajwid bermula gitu, atau sebenarnya di awal dulu sebelum metode tajwid? Di awal. Di awal. Kalau misalnya di awal kayak apa 1 bulan itu baru, tapi ini di SMA tadi baru. Nah tapi dalam 1 bulan itu pakai gini masih belum lancar-lancar gitu, tajwidnya masih salah, tajwidnya masih salah, sampai bahkan sampai di akhir semester masih tetap salah, itu jadinya terpaksa harus dibolehkan menghafal atau di semester selanjutnya tetap harus fokus ke tajwid gitu. Jadi lihat levelingnya, dia levelnya masuk ke level 1, 2, 3, 4 atau 5 yang itu. Kalau masih level 1, kalaupun kita bolehkan menghafal, dia akan sulit untuk menghafal. 5 level tadi itu loh. Halaman 78. Level 1 kan masih mengejar. Kalau dia untuk membaca aja belum lancar, walaupun kita bolehkan menghafal, dia akan kesulitan untuk menghafal. Dan nanti kita sendiri yang akan janggal. Ini kok gak pelan sih? Ya kamu yang kurang pintar ya, kalau tak bilang goblok kan dasar ya. Kamu yang kurang cerdas dalam mengatasi murid atau siswa. Nah, siswa bacanya aja belum lancar, tapi udah kamu suruh ngafal. Gimana dia mau ngafal? Ajari dulu, tuntun dulu untuk lancar membaca minimal. Kan gitu. Itu pun nanti kalau dia masih masuknya level 2, kita pun akan jengkel nanti. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kan gitu kan? Ini bacanya kan gitu nanti.
amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Antum dengerin nyimak suara kayak gitu, kuping lu panas enggak? Bodol lama-lama. Paling tidak minimal tuh levelnya level 3. Jadi panjang pendek, kemudian harokat, IT itu udah beres. Nah, kalau level 3 kan pembenahan ahkam, non sama mim. Ya agak bisa dimaklumi lah. Tapi kalau sekelas antum yang selama 2 tahun di sini terbiasa mendengarkan bacaan yang baik, ya bisa jadi nanti juga akan kemongosan. Kemongosan ya lama-lama bapaknya itu pengen emosi kalau anak itu sekolah. Mesti lama ini. Mesti nanti bacanya gitu. Jadi diawali dengan talqin. Diawali dengan talqin atau ya talqin sama tajwid nanti berjalan beriring. Karena teori disampaikan, prakteknya nanti dengan talqin. Prakteknya dengan talqin. Cuma kalau talqin kan kemarin yang lebih banyak dibahas lebih spesifik ke membaca yang akan dihafal, akan disetorkan. Ada juga level yang sebelumnya kemarin cuma tidak lebih detail. Lebih detailnya memang kaitannya dengan membaca di uslup yang keempat. Penting untuk leveling ini. Maka ketika antum mengampu program tahfidz itu berarti perlu ada 2 klasifikasi yang antum cari. Pertama, kiasul kaifatul kias kemarin itu mengukur kemampuan santri, kemampuan siswa, ya, kaitannya dengan talqin ya di usul talqin kemarin itu kan bagaimana mengukur kemampuannya. Yang kedua mengukur ini bacaannya, Nah, Surul Quran kalau diminta tolong untuk mengadakan daurah tajwid yang sifatnya tidak hanya satu ustaz, yang sifatnya tim, tetap kalau lembaga yang meminta daurah itu meminta untuk kita memberikan rekomendasi atau hasil dari daurah, tetap nanti akan kita berikan klasifikasi setidaknya minimal 3. Ini jangan soran dulu, yang ini boleh soran tapi harus dibatasi, yang ini boleh soran sesuai dengan target yang ditetapkan oleh lembaga atau oleh oleh sekolahan, lembaga yang ketempatan untuk minimal 3 itu tadi disesuaikan dengan kemampuannya sama bacaannya. Kalau mulai ya fokus kurang fokus teman ini. Jadi kemarin jadi ulang-ulang terus lagi. Ya. Wayu hijul khatir itu membahagiakan hati. Ada di pesantren yang ketika dia baca itu kita senang mendengarnya. Bahkan kita tunggu-tunggu anak ini kapan ya setorannya ya, kapan dia jadi imami ya. Ya ada juga santri yang ketika jadi imam itu kita malah was-was atau bahkan kita nggak khusyuk. Lagi ya ini saya Hajil huruf ya, tamhis mana? Halaman berapa? Halaman 9. Ikhtiyaru muqarrarin munasibin li mustawa tullab wa taqat
isti'abihim, memilih buku pegangan atau kitab yang sesuai dengan level santri atau level siswa dan kemampuan pemahaman mereka. Anak-anak TK mempelajari tajwid menggunakan matan Jazari bahasa Arab. Nyambung gak? Enggak bakal nyambung. Malam yusafihi Qur'an al-Asimu, mereka bisa nirukan. Tapi kan secara struktur, kemudian urutan, itu kan nggak nyambung nanti kalau untuk anak-anak TK. Jadi memilihkan buku pegangan yang sesuai dengan level santrinya. Apa? Tanfis. Fal-ba'du yudarrisu kullama yaqa'u tahta yadayhi min muqarraratin aw kutubin fit tajwid. Sebagian pengajar itu dia mengajarkan seluruh buku, seluruh kitab yang dia punya kepada santrinya. Duna tamhisin, tanpa dipilih, tanpa disaring, tanpa penyaringan. Au dirasatin musbaqatin, atau tanpa ada kajian terlebih dahulu. Maksudnya gini, ketika kita mau menerapkan matan Jazari ke semester 1 dan 2, itu sebelumnya sudah kita pertimbangkan dulu, kita kaji dulu. Kenapa kok matan Jazari untuk 1 dan 2? Nanti timingnya pas apa enggak? Nanti penekanan gimana saja? Untuk semester 3 dan 4 pakai Tuhfatul Atfal. Kenapa kok pakai Tuhfatul Atfal? Nanti sudah ada kajian sebelumnya, tidak di kemarin ada Al-Hafal, ada Syifaul Jinan, ada matan Jazari, ada matan Syatibiyah, terus kemudian semuanya diajarkan. Dan tidak seperti itu. Kalau seperti itu nanti tidak bisa taisir. Taisir itu kan memudahkan penjelasan, memudahkan penyampaian materi. Allah dari ya tahanlah menghias diri dengan sifat biasanya. Halaman berapa? 81. 84 paragraf. Ada kamah ini, ada muhimah. Wa akhiran, terakhir untuk menutup pembahasan tentang uslub ta'limut tajwid wa tasqiqut tilawah, ma lam yudrikit talibu hadhil asasiyat falan yasila ila itqani hadzal mustawa. Wa ma lam yatahanna bi ba'dil adab, dan selama sebagian adab-adab ini tidak menghias dirinya, ya tahanna itu mensifati dirinya. Jika seorang santri tidak menanamkan pokok-pokok atau asas-asas ini, maka dia tidak akan mampu untuk mungkin dalam level tajwid. Santri yang tidak menanamkan dalam dirinya sebagian adab-adab penting ini, maka hampir-hampir dia tidak akan diberikan rezeki, berkah, dan manfaat dari ilmu tajwid. Yang pertama, jangan terlena atau lalai dengan bagusnya bacaan, bagusnya suara. Suara itu kan memang gawan ya. Bacaan kan bisa diusahakan, tapi kalau suara itu memang bawaan dari sana. Kalau dari sana cempreng ya cempreng. Cuma cempreng itu ketika tajwidnya baik, hasilnya baik, insya Allah kecemprengan itu nanti ya tidak sepenuhnya merusak telinga. Iya, walaupun cempreng, tapi kalau panjang pendeknya pas, gundahnya pas, cengkoknya baik, insya Allah nanti ketika didengarkan sudah akan enak. Ada
adabnya 4 ya. Allah yadhkaroni 1, wa ayyamala bihadzal ilm 2, wa alla yusjilahu 3. Kemudian yang keempat ya, yuhadhiru min madahini syaitan fi intiqasi aqdari nas mimman lam yasil ila martabatihi bil iqam. Waspada terhadap tipu daya setan. Jangan sampai mentang-mentang sudah selesai matan jazari, selesai matan Tufadul Akbar, dapat sanad, pernah setoran 30 juz walaupun tidak sering duduk, kemudian Ustaz, ini di masjid kampung saya itu bacaannya parah sekali. Enggak, beda aja. Dulu pernah belajar apa enggak sih itu? Makanya kemudian coba jangan sampai seperti itu. Tolong, ya. Ini doanya. Hah? Ar-rusum al-idhomiyah. Rusum itu gambar, idhomiyah itu penjelasan atau menjelaskan. Itu menggunakan gambar-gambar yang menjelaskan. Itu terkait dengan mudud ya. Mudud itu pakai rusum idhomiyah, pakai askal sajariyah. Askal sajariyah itu mat ada 2, asli sama far'i. Mat asli dibagi menjadi berapa? Mat far'i dibagi menjadi berapa? Kurang lebih seperti itu. Dibuat struktur kayak pohon itu, makanya disebut syajariyah. Askal itu model. Rusum itu gambar, misalkan makhraj huruf qaf. Nah, nanti searching di Google gambar makhraj huruf qaf. Ketika menjelaskan nanti ditampilkan. Kalau tampilan gambarnya seperti ini, coba diraba tenggorokannya. Qaf itu di mana misalnya? Tahu? Ha itu di mana? Bukan, coba dihafalkan. Sudah pas apa belum? Ya. Emak ditutup dulu. Yang bisa kami sampaikan tentunya banyak kurangnya. Kami mohon maaf. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara kita levelingnya gimana Ustaz? Cara kita mengetahui level bacaan para siswa atau para santri kita, ya disimak satu-satu. Makanya dalam seleksi itu ada ujian tilawah. Fungsinya untuk itu, untuk kita klasifikasikan. Wah ini kayaknya kalau kita terima nanti, insya Allah bisa. Bacanya masih nyeret, nanti di Nasrul Quran orang dia belajar baca bukan memperbaiki bacaan. Berarti ini kayaknya sudah nanti dulu biar belajar baca dulu tahun depan biar daftar lagi ketika bacanya sudah lancar. Karena itu tadi kalau bacanya saja belum lancar, hafal ya, hafal ya. Dan ini juga yang saya praktekkan di STP. Ada santri yang bacaannya masih nyeret, masih mengejar, ya tetap saat kita minta untuk didampingi dulu sampai bacanya lancar, harokatnya dia tidak banyak salah. Karena kadang-kadang memang melihat itu tahu, kepala itu ngerti kalau itu fathah, tapi ketika dilafalkan keluarnya kasar. Kita antum menyiapkan materi yang antum baca sudah antum harokati, ketika di depan baca harokatnya kasar, kok saya baca doang ya. Mungkin kadang seperti itu. Ada lagi? Ya, Hasan. Nama Nuj. Nama Nomor Nuj. 83 gitu. Berapa? Lewat 3. Paragraf ke-3 baris ke-4. Nama itu jamak dari namudad, sampel. Sampel atau contoh. Mas bahaya ini.
sahur pakai mie goreng ya. Saya sahur pakai mie goreng, tenggorokan kayak gini. Lu ada yang sahur pakai mie? Enggak ada. Pengen. Enak tadi kan? Empelanya. Artinya enggak. Ada lagi? Kalau tidak ada gantian saya nanya nih. Al-mahsusah, mahsusah itu dapat diindra atau dirasakan. Isi. Halaman berapa? Ya, yang lain biar tidak ada. Hah? 5 paragraf kemarin. Lidah oleh karena itu yang bagi siogyanya ala mu'alim seorang pengajar tadarruj bertahap bitadrisi qawaid tajwid dalam pengajaran kaidah-kaidah tajwid. Jangan pluk-pluk langsung. Wihar, wiklat, mufa sekali pertemuan langsung semuanya mat, seluruh hukuman disampaikan dalam satu hari. Padahal belum dikupas satu-satu, belum dipraktekkan satu-satu. Wal iktar minal amsilah al-amaliyah al-mahsusah. Memperbanyak contoh-contoh praktis yang dapat diindra, dapat ditangkap dengan mudah. Banyak ngasih contoh tapi nggak mudah dipahami sama aja. Fungsi dari contoh itu yang praktis, nyambung dengan teori supaya murid kita mudah dalam memahami. Mudah dalam memahami. Makanya kalau kita harusnya beruntung di hadapan orang-orang yang mayoritas pekerjaannya petani, itu lebih enak kasih contoh tentang persawahan. Tentang persawahan. Kalau dia tausiah kita itu para pebisnis, ambilkan contoh dari bidang bisnis. Jangan diulang-ulang. Waktunya itu mayoritas para petani di sawah, yang antum jadikan contoh adalah terkait dengan bisnis kelas atas. Nanti ya mungkin sebagian akan menangkap, tapi akan lebih mudah ditangkap ketika contoh yang disampaikan itu real terjadi dan mereka hadapi dalam keseharian mereka. Itu. Lagi. Ada gantian nanya ini. Apa? Yang di halaman tadi, yang paragraf semakin yang ada di komitmen sekarang. Ya kuduna. Ada ya kuduna. Nah ini jadi perlunya tadarus, memperbanyak contoh, watadribat dan amaliyah, praktek-praktek praktis. Semua ini membawa kita, yakut itu koid memimpin. Jadi dia membawa kita pada nuktatin musyabahatin ukhra, satu poin lain yang serupa, matlubah yang juga harus ada dalam hal ini, taisirul jani bin nadhari wa tawazun fi iqa'i manhajil muqarrar. Yaitu apa? Tawazun fi iqa'i manhajil muqarrar, proporsional dalam memberikan metode yang ditetapkan dalam pengajaran tajwid. Lagi nggak ada, saya ganti nanya nih. Saya nanya namanya Ayudin. Kalau yang kita hadapi itu siswa yang dia levelnya masih parah, hukum nun dan mim mati, yang kita lakukan apa? Yang perlu kita perhatikan dalam mengajari mereka itu apa? Iya, mengajarkan saya tahu mengajarkan, tapi yang kita ajarkan itu kita tekankan pada aspek apa saja. Cara bacanya, ya cara bacanya terus. Hah? Teorinya cara bacanya terus.
Kalau teori dan cara baca semua level juga menggunakan huruf. Yang terkhusus kaitannya dengan nun dan mim mati. Ibnu apa no? Aidar. Diberi contoh. Hah? Dicontohkan dibagikan. Diberi contoh, diperagakan. Itu juga dipakai untuk semua level yang lain. Sama ya. Sidik. Ada di kitab. Saya nggak akan nanya yang di luar kitab, insya Allah. Yang di kitab aja sudah cukup banyak untuk ditanyakan. Apa sih? Mas Mufti. Membenarkan kesalahan. Terus kita dapat 4 ya. Pemimpin tadi mengajarkan teori. Terus cara membaca. Aidar tadi berikan contoh dan praktekkan. Nanti membenarkan yang salah. Nah, siapa lah yang tahu dan bisa jawab? Allah. Mengetahui hukum-hukumnya. Teh. Kayak mulai. Masya Allah. Gimana? Yang bagi nanti atau tidak praktis atau Ya, saya tidak minta tuh baca. Jawab aja pakai bahasa Indonesia sesuai dengan pemahaman lu. Bagaimana cara kita menangani santri atau siswa yang levelnya dia masih lemah dalam non dan mim mati? Jadi saya nggak tahu. Arabnya tahu. Yang mana Arabnya juga? Semuanya. Kalau sampai sakinatain itu. Padahal justru cara pengajarannya itu setelah sakinatain. Yang pertama, yang perlu diperhatikan untuk mengajari non mati atau mim mati adalah hukum itu jatuhnya pada apa? Pada nun atau mim sukunnya atau kepada huruf setelahnya. Idhar itu berlakunya pada nun matinya atau pada huruf idharnya. Ikhfa itu berlakunya pada nun matinya atau pada huruf ikhfa-nya. Iqlab itu berlakunya untuk nun matinya atau pada huruf ba-nya. Nah, itu juga belum tahu. Belum tahu kan? Hukum-hukum nun mati dan mim mati itu berlaku untuk nun dan mim matinya, bukan untuk huruf setelahnya. Ya kan? Yang kita perhatikan itu cara membaca nun sukunnya atau mim sukunnya. Itu pertama harus kita sampaikan kepada siswa yang masih belajar nun atau mim sukun. Idhar itu kalau ada nun mati bertemu dengan salah satu dari huruf bla 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 bla. Jadi kalau nanti baca Quran ketemu ada nun sukun, setelah nun sukun ada huruf ini, maka nun sukunnya dibaca la. Artinya hukum itu terletak pada nun sukunnya, bukan huruf setelahnya. Ini iqlab itu kalau menemukan ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, cara baca nun sukunnya diubah menjadi mim. Jadi tidak jadi n bu, digentas tetes m. Bukan min ba'di tapi dibaca min ba'di. Terus yang kedua, paragraf setelahnya itu sababu ilhaqi tanwin bi ahkamin nun. Kenapa kok tanwin disamakan atau digabungkan hukumnya dengan nun? Kan
sukun, nun mati atau tanwin. Akan nun sakin nanti tanwin. Kenapa tanwin itu digabungkannya pada nun sukun bukan mim sukun? Kenapa? Karena hakikatnya tanwin itu apa sih sebenarnya? Kan fathah terus nun sukun kan? Kalau kasratain, kasrah terus nun sukun. Hakikatnya kan gitu kan? Doma tanwin juga gitu, doma terus nun sukun. Makanya tanwin digabungkan hukumnya dengan nun sukun. Terus yang ketiga, ini kalau sudah belajarnya agak banyak, maka perlu ditekankan kaitannya dengan perbedaan antara iqlab dan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi tahu? Mim sukun bertemu kan itu sama, cara bacanya kan ada dengungnya. Kemudian perbedaan antara idhar halqi dan idhar syafawi. Idhar syafawi tahu? Seluruh huruf hijaiyah selain mim bertemu mim dan nun bertemu ba, gimana? Seluruh huruf mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah selain bertemu mim dan ba. Itu idhar syafawi. Perbedaan antara ikhfa halqi sama ikhfa syafawi itu kalau sudah katanya. Karena inti dari mempelajari nun sukun atau mim sukun itu kan mempelajari bagaimana cara membaca nun sukun dan mim sukun. Makanya itu yang penting, gitu kan. Begitu ya. Jadi nanti 5 level itu antum antum baca lagi bagaimana cara mengatasi masing-masing level. Kalau mengeja cara mengatasinya gimana? Kalau akhtau tashkil alias masih lahan jadi cara mengatasinya bagaimana? Terus kalau nun sukun atau tanwin atau mim sukun cara mengatasinya bagaimana? Terus kalau ahkamul mududnya panjang pendeknya yang salah nanti bagaimana? Kemudian kalau makhraj dan sifat cara mengatasinya bagaimana? Itu penting kenapa? Karena kalau nanti kita menjadi musyrif halaqah, kita sangat mengajarkan ilmu itu. Apalagi ketika kita menjadi mas'ul tahfidz. Ketika nanti ada musyrif halaqah yang menyampaikan masalahnya kepada kita, kok nanti saya ada yang begini ya, sering sekali dia itu kalau baca mat itu dipendekin, itu kan nanti bisa jadi dia belum paham dan lain sebagainya. Sebelum tutup, kalau ada lagi yang mau ditanyakan, ya. Di luar materi itu. Ya. Kalau kita puasa kan, biasanya ada makanan yang sendiri misalnya. So kalau kita telan itu apa? Tertelan atau ditelan? Telan. Kalau tidak disengaja tidak masalah. Karena ini dari pembatal puasa itu kalau dia dilakukan satu dengan sengaja, dua dia ingat, tiga tidak dipaksa. Selama dilakukannya itu dengan sengaja atau dalam kondisi ingat atau tanpa paksaan, maka pembatal itu betul-betul jadi pembatal. Tapi kalau pembatal puasa itu dilakukan bukan karena tiga ini, alias dikerjakan karena satu, mungkin dia memang tidak sengaja, dua karena lupa atau karena dipaksa, maka tidak jadi batal. Satu lagi tadi kayaknya sidik, Udah. sama. Soalnya kita dari Jawa sama. Apa? Pengen nanya apa sih? Tadi kan sahur makanya ampel aja. Dia masih kayak masih ada bekasnya. Rasa-rasanya itu masih ada. Tidak masalah kan, cuma rasa, tidak masalah.
kemungkinan besar nanti akan berjalan bareng dengan tasmik dan murojaah. Maka nanti beda lokasi, beda kurikulum, praktek di lapangan juga akan berbeda. Sudah jelas untuk penjelasannya, kita nanti sore hari insyaAllah sudah lewat lah. Sekian untuk lama. Melek. Nanti sore seluruh tafsir Mas Mufti ya? Ada dibaca berapa kali? 9 kali. Baru 2 kali. Masih. Nanti Mas kita. disiapkan, nanti sore diperhatikan untuk masluk yang terakhir. Setelah masuk tafsir berarti selesai. Oh, selesai berarti besok nanti evaluasi. Hah? Enggak ujian, evaluasi. Kalau ujian kan menentukan untuk lulus apa enggak, ini enggak ada lulus apa enggak lulus. Evaluasi. Khususnya untuk anu pribadi, ketika untuk mendapatkan lembaran yang setelah dikoreksi kok nilainya masih ini, atau ada soal-soal yang harusnya itu soal vital tapi tidak diisi sama sekali, berarti antum harus isi dan antum harus paham betul, karena yang kita keluarkan di soal-soal itu adalah hal-hal yang memang harusnya kita sama-sama tahu dan paham. Dan kalau tentang asalib talim ini nanti harus siapkan aja definisi dari alkim, tasmik, murojaah, tajwid, sama tafsir, terus SOP pelaksanaan talqin, SOP pelaksanaan tasmik, SOP pelaksanaan murojaah, SOP pelaksanaan tajwid, SOP pelaksanaan tafsir, leveling untuk talqin, leveling untuk tajwid. Bagaimana cara menentukan banyaknya halaman yang harus dimurojaah, seberapa banyak yang perlu kita talqinkan kepada masing-masing level, kurang lebih itu. Sudah ada semuanya. Begitu? Nanti itu akan bermajlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.